Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah merupakan surat ke-101. Surat ini terdiri dari 11 ayat dan termasuk kepada golongan surat Makkiyah. Kata Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama, artinya menggembrak atau mengguncang. Kemudian pokok isi surat ini adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung-gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang, dan ancaman akan neraka hawiyah. Ibu akan membacakan surat Al-Qari'ah, mohon disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Adapun hukum bacaan atau tajwid yang harus kalian perhatikan, di ayat pertama terdapat kalimat al-qari. Nah, di situ ada alif lam bertemu dengan qaf dan ditandai sukun, maka dibacanya harus jelas dan disebut dengan alif lam qamariyah. Kemudian di huruf qafnya ada alif disebut dengan mad tabi'i, dibacanya 2 harakat panjangnya. Kemudian di kalimat akhir al-qari'ah, nah di situ ada ta marbutoh. Cara membacanya bila waqaf maka tak berubah menjadi ha yang diwaqaf. Jadi dibacanya al-qari'ah seperti itu ya. Berikutnya di ayat kedua, di situ terdapat kalimat mal-qari. Nah, di situ ada alif lam bertemu dengan qaf, ditandai dengan sukun, maka disebut dengan alif lam qamariyah. Kemudian di huruf qafnya terdapat alif disebut dengan mad tabi'i. Dan di akhir kalimat mal-qari'ah. Nah, di situ juga ada ta marbutoh. Berikutnya di ayat ketiga terdapat kalimat wama disebut dengan mad jaij muntasil karena mad bertemu hamzah di lain kata dan dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Kemudian di kalimat ad, nah itu disebut dengan qalqalah sugro karena qalqalah hazal berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan secara ringan. Kemudian di kalimat roka, nah itu disebut dengan mad tabi'i karena huruf ro bertemu dengan ya mati. Kemudian mal qari'ah, nah di situ ada alif lam bertemu dengan qaf disebut dengan alif lam qamariyah, dibaca jelas. Dan di huruf qafnya terdapat alif yang disebut dengan mad tabi'i dan di akhir kalimat terdapat ta marbutoh.
Berikutnya di ayat keempat terdapat kalimat yauma. Nah, itu ada tanda wawu mati, sebelumnya ada tanda fathah, maka disebut dengan huruf lin atau madlin. Kemudian di kalimat yakunu. Nah, itu ada matobi'i karena huruf kaf dibarengi dengan huruf wawu. Kemudian di kalimat yakunun nasu. Nah, itu terdapat 3 hukum. Yang pertama alif lam syamsiyah karena ada tanda alif lam bertemu dengan huruf nun. Kemudian di huruf nun terdapat tasydid, maka disebut dengan gunnah. Kemudian di huruf nun ada alifnya, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian di kalimat kal faroshil mabsus. Nah, di situ ada tanda alif lam dan disebut dengan alif lam qamariyah, harus dibaca jelas. Kemudian di huruf ro terdapat alif, disebut dengan mad tabi'i. Kemudian shil mabsus. Nah, itu ada alif lam bertemu dengan huruf mim, dibaca jelas, disebut dengan alif lam qamariyah. Kemudian di huruf ba, di situ disebut dengan qalqalah sugro karena terdapat huruf ba mati atau ba sukun di tengah-tengah kalimat. Dibacanya dipantulkan secara ringan. Kemudian di ayat kelima terdapat kalimat watakunu. Nah, di situ ada huruf kaf dengan wawu mati, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian nul jiba. Nul di situ ada alif lam qamariyah bertemu dengan huruf ja. Kemudian di situ ada huruf ba, ada alifnya, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian kal ainil. Nah, di situ ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf ain. Kemudian disambung ya. Kal ainil manfush. Nah, di situ ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Kemudian di situ ada nun sukun bertemu huruf fa, maka disebut dengan ikhfa, harus didengungkan ya. Berikutnya di ayat ke-7 terdapat kalimat fahuwa fi. Nah, di situ ada huruf fa bertemu dengan ya mati, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian di kalimat aisyatiro. Nah, di situ ada kasrohtain bertemu dengan huruf ro, maka disebut dengan idgham bila gunnah. Kemudian di huruf ro-nya terdapat alif, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian di kalimat riyah. Nah, di situ ada ta marbutoh. Berikutnya di ayat ke-8 terdapat kalimat wa amma. Nah, di situ di huruf mimnya terdapat tasjid, maka disebut dengan gunnah. Kemudian ada alifnya, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian di kalimat man khaffat. Nah, di situ ada tanda nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka disebut dengan idghar. Kemudian di kalimat mawazinu. Nah, di situ juga terdapat wawu bertemu dengan alif, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian huruf zai bertemu dengan ya mati, maka disebut dengan mad tabi'i. Berikutnya di ayat ke-9 terdapat kalimat fa ummuhu ha. Nah, di situ ada ha, ada tanda alif, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian wiyah.
Nah, di situ juga ada tak marbutoh. Berikutnya di ayat ke-10 terdapat kalimat wama disebut dengan majai muntasil. Bisa dibaca dengan panjang 2, 4 atau 5 harokat. Kemudian di kalimat adroka, di situ ada tanda huruf dal sukun di tengah-tengah kalimat disebut dengan qalqalah sugro. Kemudian di huruf ro ada tanda ya sukun disebut dengan mad tabi'i. Kemudian di kalimat ma itu disebut mad tabi'i karena di huruf ma-nya itu terdapat alif. Di ayat ke-11 terdapat kalimat narun ha. Nah, di huruf nunnya ada tanda alif, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian di huruf ro-nya itu ada tanda domah tain bertemu dengan huruf ha, maka disebut dengan idhar. Kemudian di huruf ha-nya terdapat alif, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian di kalimat miyah, nah disitu juga ada tak marbutoh. Alhamdulillah, materi demi materi sudah Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat diamalkan dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.